الله أكبر الله أكبر أشهد أن غني لي شوي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita digiring di tempat ini, di majlis ini. Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan di Jumat malam ini kita mendapatkan bagian pahala yang besar yang Allah kirimkan untuk orang-orang yang sengaja duduk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk karena Allah, bersilaturahim karena Allah, berzikir karena Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia-manusia ini manusia pilihan sehingga dikatakan humul qum la yashqa bihim jalisuhum. Ini duduk yang semacam ini tidak akan celaka selamanya, tetapi duduk semacam ini akan membawa keuntungan di dunia, terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, beliau mengatakan sungguh orang-orang yang hadir di majlis ta'lim, dia istiqamah di majlis-majlis itu, dia tidak luput daripada kecuali dengan sebab darurat dia tidak hadir, tetapi dia punya niat hadir. Hatta meskipun dia tidak hadir, hatinya seakan-akan dianggap hadir di majlis itu. Orang-orang semacam ini, kata Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri, manusia-manusia semacam ini akan merasakan kelezatan daripada majlis ini. Dia akan rasa ketika dia mengalami sakaratul maut, sehingga di dalam sakaratul mautnya dia akan berteriak, dia akan mengatakan, beruntung Jumat malam itu saya pernah duduk di satu majlis, di majlis Darul Mustafa, maka dengan duduk itu Allah meringankan sakaratul mautnya serta mengarahkannya kepada husnul khatimah. Ini inti daripada majlis. Ini inti daripada duduk semacam ini. Ini inti daripada seseorang yang dia berjalan dari rumah, dia cari tempat kebunan syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Muhammad katakan, idza marartu bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu berjalan, kamu dapati kebunan syurga, duduk di situ, lama di situ, senangkan dirimu di situ, bahagiakan dirimu di situ. Para sahabat radhiyallahu anhum wa radhiyallahu ajma'in bertanya, ya Rasulullah, ma hiya rawdah min riyadil jannah? Kebunan syurga mana yang kau maksudkan ya Rasul? Di depan kami padang pasir, sakhra. Mana kebunan syurga? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan, rawdah min riyadil jannah hiya majalis al-ilm wa halakatul dzikr. Kebunan syurga itu adalah majlis yang di situ ada ilmu, majlis yang di situ ada daripada ilmu-ilmu Allah dan ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang kedua adalah halaqatul dzikir. Dan yang berikutnya adalah majelis zikir. Majelis ilmu afdal daripada majelis zikir. Sebab apa? Ada ilmu di situ. Sedangkan zikir betul itu baik, tetapi masih lebih tinggi orang-orang yang berilmu. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang-orang beriman hebat, bagus. Tetapi lebih tinggi daripada orang-orang yang memiliki iman dan Islam adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan hanya orang-orang yang sedikit itu yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang diberikan Allah melalui lisannya para Nabi dan sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada pewaris Nabi Muhammad sampai kepada para ulama dan salihin. Maka kita bersyukur atas majelis ini. Ya. Dan kita doakan insyaAllah guru kita Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid di dalam perjalanan dakwahnya beliau, Allah jaga beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau sampai bisa kembali kepada antum semua dan selalu mengarahkan antum kepada jalan yang menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis Darul Mustafa. Ini majlis maknanya rumahnya Al-Mustafa. Kita dididik di masjid, di majlis ini agar bagaimana kita bisa menghidupkan diri kita dari pagi sampai menjelang kita tidur, kecuali kita lakukan semua dengan sunnah-sunnah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahbab, kita kadang-kadang mau mengambil hati seseorang. Kadang-kadang kita mengambil hati lewat anaknya atau cucunya atau sahabatnya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mau mengambil hati Nabi Muhammad, mencuri pandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu jalannya adalah ambil lewat putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Yang bertepatan 20 Jumadil Akhir kemarin adalah hari kelahiran putri Nabi Muhammad yang tercinta ini. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Rugi yang tidak kenal beliau, yang tidak melihat beliau di atas dunia, apalagi tidak melihat wajahnya di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang dijuluki Ummi Abiha. Setelah meninggalnya istri Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Fatimah menjadi tumpuan daripada keluh kesah Nabi Muhammad tentang dakwah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di dalam peristiwa sebelum Fathul Makkah, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Ka'batul Musyarrafah. Nabi Muhammad sedang bersujud. Para kafir Quraisy datang melempar dengan kotoran unta di pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah yang berada di kejauhan itu mendekat, lari, lalu mengambil kotoran-kotoran tersebut, membuang ke tempat yang sudah seharusnya. Maka Sayyidah Fatimah kemudian memeluk Nabi Muhammad dan bercucur air mata, lalu menangis di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Isbar ya binti Fatimah." Sabar wahai Fatimah, sabar wahai Fatimah, sabarlah wahai putriku Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Perempuan yang luar biasa. Perempuan yang rumah tangganya dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan pilihan Allah untuk meneruskan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah. Akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlaknya dididik oleh Nabi Muhammad. Ilmunya diberikan oleh Nabi Muhammad dan suami beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Maka sudah barang tentu
kita tidak boleh melupakan Sayyidah Fatimah. Bahkan ambil jalan ini sebagai jalan untuk mendapatkan atau mencuri pandangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, Fatimah itu bid'atu minni, Fatimah itu bagian dari diriku, yaghdubuni ma yaghdubuha wa yabsutuni ma yabsutuha, kata Nabi Muhammad. Fatimah ini bagian dari diriku, kata Nabi Muhammad. Membahagiakannya, membahagiakan aku. Menyakiti dia, menyakiti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membahagiakan Nabi Muhammad, caranya membahagiakan putri Nabi Muhammad. Membahagiakan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum wa radhahum semua menyaksikan dari budi pekerti Sayyidah Fatimah. Perempuan penghulu kaum wanita di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad di dalam keadaan malaikat Israel datang hanya kepada Nabi Muhammad, malaikat Israel datang meminta izin, wahai Nabi Muhammad, saya diperintahkan Allah untuk mengambil rohmu. Kalau kau setuju, ya. Tapi kalau tidak, aku akan kembali dan sampaikan kepada Allah. Hanya kepada Nabi Muhammad. Hanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam keadaan itu, Nabi Muhammad mengatakan, Rafiqil a'la, Rafiqil a'la, Rafiqil a'la. Wahai Israel, cepatlah. Kalau ini menjadi perintah Allah, cepatkan agar aku bisa menemani Tuhanku. Aku bisa bertemu dengan Rabbku di atas sana, wahai Israel, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad di dalam keadaan semacam itu, menghadapi al-maut, bercucur keringat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah Sayyidah Aisyah, ditemani putri tercinta Nabi Muhammad Sayyidatuna Fatimah. Dan Nabi Muhammad berada di pangkuannya Fatimah, kepala Nabi Muhammad. Disaksikan para sahabat, disaksikan istri beliau Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad dengan tangannya memeluk perempuan surgawi ini, memeluk daripada Sayyidah Fatimah. Lalu Fatimah menurunkan kepalanya ke bawah dan dibisikkan sesuatu oleh Nabi Muhammad sehingga dia menangis dengan menangis yang luar biasa. Tidak lama kemudian dia mengangkat kepala dan Rasulullah membisikkan dengan kalimat yang kedua, maka wanita surga ini tersenyum. Lalu itu Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah kalau senyum, seantero dunia daerah di tempat itu wangi dengan bunga Zahra sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa radhaha. Lantas Sayyidah Fatimah ketika selesai daripada proses itu semua ditanyakan oleh Aisyah, wahai Fatimah, ingatlah ketika itu engkau diberikan kalimat pertama kau sudi oleh Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ayahmu? Dan kalimat kedua kau senyum. Kenapa? Apa sebabnya? Maka setelah itu Sayyidah Fatimah menjawab, wahai Aisyah, wahai istri Nabi Muhammad, ketahuilah, tidak bisikan pertama yang dibisikkan ayahku, aku sudi karena ayahku mengatakan, wahai Fatimah, wahai putriku, ini akan menjadi hari akhir kita berada di atas dunia. Aku akan pergi untuk selamanya, wahai Fatimah. Aku akan pergi menemui Rabbku dan aku tidak melihat engkau di atas dunia, wahai Fatimah. Radhiyallahu anha wa radhaha. Maka ketika itu aku menangis, kata Sayyidah Fatimah. Aku akan terpisah dengan ayahku yang aku cintai. Aku akan menangis, aku menangis. Lalu apa yang kedua sehingga engkau tersenyum? Maka Sayyidah Fatimah menjawab ketika yang kedua dibisikkan kalimat. Apa itu kalimat? Apa yang dikatakan oleh ayahmu, wahai Fatimah? Yang kedua yang dikatakan ayahku adalah, wahai Fatimah, engkau adalah pemimpin kaum wanita di surga nanti, dan engkau akan paling cepat mengikuti aku, wahai putriku Fatimah.
Itu yang membuat aku senyum. Aku tidak lama lagi akan menemui ayahku. Aku akan bersama dengan ayahku. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam sejarah dikatakan setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, keluarga Nabi Muhammad yang paling cepat menyusul Nabi Muhammad meninggal adalah putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra. 3 bulan setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidah Fatimah. Akhlaknya dipuji. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, Sayyidina Ali yang bercerita ketika suami istriku sudah meninggal dunia, ketika Sayyidah Fatimah wafat. Sayyidah Fatimah wafat di umur yang masih luar biasa muda. Umur berapa? 29 tahun. Riwayat yang lain mengatakan 30 tahun. Perempuan yang paling jaga dengan auratnya. Bahkan itu keranda jenazah, tempat keranda jenazah yang menutupi tubuh jenazah itu didapati di masa Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah ketika beberapa waktu sudah merasa beliau akan meninggal, beliau memanggil Asma binti Umais, "Wahai Asma, bagaimana ketika aku meninggal nanti, lalu aku dibawa digotong dan orang-orang yang bukan mahramku melihat tubuhku yang sudah menjadi jenazah?" Kata Sayyidah Fatimah, "Aku tidak mau itu." Bayangkan, sudah jadi jenazah, tubuhnya tidak ingin dilihat. Akhirnya Sayyidah Asma bilang, di Habasyah, di Afrika sana, wahai Fatimah, ada kayu yang besar yang kita bisa gali, kita bisa keluarkan isinya sehingga bisa menempatkan manusia di situ dan digotong dan tidak kelihatan, hanya terbungkus oleh kayu tersebut atau batang pohon tersebut. Maka siapkan aku satu, wahai Asma, kata Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha dimakamkan di waktu malam. Hanya 4 orang yang membawa jenazah itu. Dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan putra beliau Sayyidina Husain, dan satu sahabat setia Sayyidina Ali yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardhahu. Maka Sayyidina Ali, dalam riwayat yang diceritakan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain juga bercerita, tidak jenazah ibuku dimasukkan di dalam liang lahat, ayahku yang memasukkannya. Ayahku menangis dengan sejadi-jadinya di dalam kubur tersebut. Sehingga kami berpikir apa yang terjadi setelah itu. Lalu kami bertanya, wahai ayahku, apa yang terjadi ketika engkau memasukkan jenazah ibuku? Kata Al-Hasan wal-Husain. Maka Sayyidina Ali mengatakan, bagaimana aku tidak sedia, aku akan berpisah dengan kesayanganku, kecintaanku. Terlebih lagi ketika aku memasukkan jenazahnya, sungguh tangannya Nabi Muhammad berada di bawah tanganku menyambut jenazah putrinya dari tanganku. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wanita surga yang dipuji sepanjang zaman. Maka ayo hidupkan Fatimah. Kita yang laki-laki wajib kita kenalkan istri keluarga kita dengan Fatimah, dengan akhlak beliau, dengan budi pekerti beliau. Kenalkan kepada istri kita, keluarga kita, anak perempuan kita. Sesungguhnya idola yang paling berhak diidolakan untuk kaum perempuan adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Ya Allah, itu bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya Sayyidah Fatimah. Itu di dalam riwayat diceritakan Sayyidah Fatimah ketika hendak mau menikah, Nabi Muhammad menyiapkan kado yang berharga, memberikan satu kado yang luar biasa yang diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Lalu Nabi Muhammad katakan, wahai Fatimah, pakai ini di hari pernikahanmu. Pakai ini di hari pernikahanmu, hai Fatimah.
Ya. Ketika kaum Ansar di Madinah sudah bersiap, hari itu adalah Yom Zafaf, adalah hari menikahnya putri Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Banyak penduduk Madinah datang ke rumah Sayyidina Ali, ke rumah Sayyidah Fatimah, membantu segala macam persiapan daripada pernikahan yang luar biasa itu. Lantas tidak lama kemudian ada satu orang mengetuk pintu putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai putri Nabi, wahai putri Nabi, dia memberikan salam. Lalu Sayyidah Fatimah yang boleh kita katakan sekarang ini sedang dilihat, mungkin semacam itu. Sayyidah Fatimah sedang duduk, ya, lalu mengatakan, coba lihat siapa yang datang di pintu. Siapa yang datang? Ketika dibukakan pintu, ini Fadirah, orang perempuan yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Mana putri Nabi Muhammad? Mana Fatimah? Katakan kepada dia, aku belum makan, aku tidak ada harta sedikit pun sekarang ini. Mana Fatimah? Sehingga Fatimah mendengar namanya disebutkan terus berdiri. Ketika anggap saja sedang dirias atau segala macam itu, berdiri meninggalkan itu semua untuk mendekati seseorang yang memanggil namanya. Ketika dihadapkan di depan pintu, dilihat siapa itu? Seorang yang tidak punya apa-apa. Wahai putri Nabi, tidak aku datang kepada tempatmu kecuali aku sudah tahu aku akan mendapatkan sesuatu daripada engkau. Wahai Fatimah, aku belum makan dan tidak ada harta sedikit pun. Sayyidah Fatimah juga bukan orang kaya, Nabi Muhammad juga bukan orang kaya, bukan orang yang mempunyai harta. Lantas Sayyidah Fatimah berpikir, apa yang bisa aku berikan? Aku gak punya duit, gak punya uang sekarang. Memberikan dengan apa? Apa yang aku bisa? Sayyidah Fatimah teringat dengan sesuatu. Lantas dia ke dalam mengambil sesuatu itu. Tahu apa itu? Itu sesuatu yang diberikan Nabi Muhammad sebagai kado untuk pernikahan beliau yang akan dipakai di hari perkawinannya hari itu. Yaitu Nabi Muhammad menghadiahkan pakaian, ya, boleh kita katakan sekarang pakaian pengantin. Boleh kita katakan sekarang pakaian pengantin. Pakaian ini yang masih terbungkus, itu Sayyidah Fatimah mengambil lalu mengatakan, wahai seseorang, sesungguhnya aku tidak punya apa-apa hari ini, dan kami akan ada hajat dengan pernikahan yang ada di dalam rumah kami. Aku hanya punya ini yang diberikan ayahku. Ambil ini, jualnya di pasar, lalu lakukan sesuka engkau. Makanlah dengan segala macam yang engkau akan lakukan. Kata daripada Sayyidah Fatimah. Hanya perempuan kaum Ansar semua ribut di situ. Bagaimana ini pakaian yang harus dipakai, diberikan? Sehingga ada beberapa perempuan daripada kaum Ansar yang membantu Sayyidah Fatimah melapor kepada Nabi Muhammad. Datang, wahai Nabi Muhammad, ketahuilah pakaian yang kau berikan yang harus dipakaikan di hari pernikahannya diberikan kepada orang yang membutuhkan, dan dia di hari ini dia tidak ada menggunakan apa-apa, wahai Nabi Muhammad, kecuali pakaian nikah yang ada kurang lebih 10 sampai 20 tambalan. Kata perempuan kaum Ansar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Ketika Nabi Muhammad datang, kaum Ansar perempuannya yang ada di situ berpikir Nabi Muhammad akan memarahi Sayyidah Fatimah. Kita sekarang kalau begitu coba, nggak ada yang bisa begitu. Jangankan pakai, coba ada yang mau pengantin terus pakaian pengantinnya diberikan kepada orang miskin. Ribut besar, panjang lebar ceritanya, nggak jadi nikah. Tetapi apa yang dilakukan Sayyidah Fatimah? Maka ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad senyum, dan Nabi Muhammad mengatakan, engkau memang darah dagingku Fatimah. Engkau memang darah dagingku Fatimah. Engkau memang darah dagingku Fatimah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak marah, tetapi Nabi memeluk Sayyidah Fatimah. Itu Nabi Muhammad dengan Sayyidah Fatimah, bahkan jangankan bertemu, ketukan pintu rumah,
Nabi Muhammad pintu rumahnya ketika diketuk oleh seseorang, Nabi Muhammad tahu. Bahkan Nabi Muhammad sudah menghafal putrinya kalau mengetuk pintu rumahnya, sehingga ketika Nabi Muhammad diketuk pintu rumahnya oleh putrinya Fatimah, langsung beliau bersemangat lalu berdiri mengatakan, hadhihi hijabkatul Fatimah, ini ketukan pintu oleh putriku Fatimah. Sampai hafal semacam itu. Maka luar biasa Sayyidah Fatimah. Kalau kita mau bercerita panjang lebar, tetapi ini akhlaknya Fatimah dan ini didikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kita tidak sampai kepada maqam yang tinggi kecuali bisa memberikan sesuatu yang kita cintai. Sayyidah Fatimah menggunakan pakaian itu dia suka. Hari itu dia mau pakai, tapi ada yang datang meminta, maka diberikan yang dia suka. Bukan diberikan yang bekas, bukan diberikan yang tidak pakai, bukan yang diberikan yang sudah rusak, tapi yang diberikan yang indah, yang diberikan yang terbaik. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan mereka ini sampai kepada maqam yang tinggi, al-birr, yang mereka memberikan yang mereka cinta kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka ini akhlaknya Sayyidah Fatimah yang kita ambil. Ayo, ya. Biasakan. Di dalam ayat lain Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ta'imuna at-ta'am 'ala hubbihi wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Ini keluarga Nabi Muhammad. Ini keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Hasan dan Husain sakit, Sayyidah Fatimah bernazar, wahai Rabb, sembuhkan anakku, kami akan berpuasa 3 hari. Ketika mau buka puasa, pertama yang datang miskin, mengetuk pintu, bertanya kepada suaminya Ali, ada yang datang, berikan itu semua. Dan mereka berdua berbuka puasa hanya dengan air putih. Hari yang kedua datang anak yatim. Hari yang ketiga datang asir. Asir itu tawanan perang di Madinah. Tawanan perang di Madinah itu hidup bebas. Hidup bebas di Madinah, memakan makanan penduduk Madinah dengan makanan yang terbaik. Makanya kalau orang bilang Islam tidak tahu tentang hak asasi manusia, oh salah. Sungguh hak asasi manusia belum ada pun namanya sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad di zaman beliau. Dengan apa? Orang-orang tawanan perang berhak hidup dan tinggal dengan penduduk kaum Ansar di Madinah dan makan makanan dengan makanan yang terbaik yang berada di kota Madinatul Munawwarah. Maka oleh sebab itu ini akhlak Nabi Muhammad. Ini akhlaknya Sayyidah Fatimah. Ambil, ya. Dan satu lagi terakhir, ya, bagi kita yang mengatakan pecinta Nabi Muhammad, pecinta Sayyidah Fatimah, tahu, ya, Sayyidina Ali pernah cemburu kepada Sayyidah Fatimah. Cemburunya kenapa? Cemburu kepada bukan manusia, cemburunya kepada sebatang kayu yang namanya kayu arak siwak. Sayyidina Ali pernah cemburu kepada kayu ini. Sekali waktu Sayyidina Ali masuk ke dalam rumahnya, melihat kayu ini sedang dipakai oleh istrinya Sayyidah Fatimah, lalu menyentuh bibir dan gusi Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali yang hari itu, Sayyidina Ali seseorang yang luar biasa di dalam ilmu balaghah, ilmu lughah, ilmu segala macam. Maka Sayyidina Ali mengatakan syair kepada kayu arak ini. Sayyidina Ali bilang, hadita ya'ud al-araka bi sya'riha. Kayu arak kau beruntung, kau bisa menyentuh bibir istriku, kata Sayyidina Ali. Ma khifta ya'ud al-araka, kamu tidak takut wahai kayu arak, aku melihatmu. Kamu tidak takut, aku melihatmu. La kunta ahlal qital qataltu, kalau kau bisa dibunuh, aku bunuh kau sekarang, kata Sayyidina Ali. Ma fadha minni siwaka. Tidak ada yang bisa selamat dari aku, wahai kayu arak, wahai siwak,
tak ada yang selamat kecuali engkau. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya, ayo bagi pecinta Fatimah, Sayyidah Fatimah tidak pernah melepas dengan memakai kayu siwak ini. Kita tadi yang dikatakan Syekh Hussein, ayo jangan ngomong aja, lakukan, buktikan kecintaan kita. Jangan apa, hal-hal sekecil ini, ayo buktikan. Jadi kecintaan ini ayo ambil. Bayangkan Sayyidina Ali bisa cemburu kepada siwak karena menyentuh bibir istri beliau yang tercinta Sayyidah Fatimah Zahra. Mudah-mudahan insyaAllah ini perkara kita bisa ambil sebagai bukti cinta kita kepada Sayyidah Fatimah Zahra, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada Al-Imam Al-Hasan wal-Imam Al-Husain. Dan berujung kecintaan kita ini berlabuh kepada kecintaan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita doa, kita angkat tangan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini Allah sambungkan kita dengan Sayyidah Fatimah. Allah sambungkan diri kita dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ya Allah, kami berada di tempat ini, tidak lain dan tidak bukan kami hadir di dalam majlis, di dalam mengingat, di dalam salawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, hubungkan hati dan jasa serta roh kami dengan Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, hidupkan kami dengan sunnah Nabi Muhammad. Jadikan kami bisa meneladani Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, apapun yang telah beliau lakukan dan sampai kepada kami ya Rabb. Jadikan kami semua mengikuti apa yang telah beliau lakukan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, ya Rabb, hari ini juga kami memperingati kelahiran putri tercinta Sayyidina Muhammad, Sayyidah Fatimah Zahra. Allahumma ya Allah, jadikan kiblat wanita-wanita kami adalah perempuan surga ini adalah Fatimah Zahra. Jadikan cermin daripada wanita-wanita kami di atas dunia adalah perempuan agung ini adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Allahumma ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Kami tahu apa yang telah dilakukan Sayyidah Fatimah Zahra sungguh yang terbaik. Pakaiannya adalah pakaian yang terbaik, akhlaknya adalah akhlak yang paling baik, kalamnya adalah kalam yang paling baik, ibadahnya adalah ibadah yang paling baik. Maka ya Allah, jadikan wanita-wanita kami mengidolakan Fatimah Zahra binti Muhammad ya Rabb. Allahumma ya Allah, anugerahkan kami sebelum kami wafat, kami mampu untuk bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad ya Rabb. Jangan haramkan mata ini dengan melihat wajah Nabi Muhammad walau dalam mimpi kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb. Nabi Muhammad katakan, al-wailu liman lam yarani yawmal qiyamah. Celaka, sungguh celaka bagi sesiapa yang tidak melihat wajahku di yawmal qiyamah. Ya Allah, kami di majlis ini kami membayangkan Nabi Muhammad, kami mengidolakan Nabi Muhammad, kami mencintai Nabi Muhammad. Maka kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Di hari itu, di hari yawma la dhilla illa dhilluk, di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Engkau, dan tidak ada syafaat kecuali syafaat Nabi Muhammad ya Rabb. Ketika semua berkumpul di padang mahsyar, semua daripada makhluk-makhlukmu ya Rabb, jadikan kami makhluk beruntung yang wajah kami mampu dipandangi oleh Nabi Muhammad, dan kami memandang wajah indah Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal Alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ya Allah, ya Rabbal Alamin, beri kami istiqamah di dalam majlis ini. Ya Rabb, berikan kami istiqamah di dalam majlis ini. Berikan istiqamah kami di dalam majlis ini ya Rabbal Alamin. Hidupkan kami dengan hidupnya Al-Mustafa, matikan kami dengan matinya Al-Mustafa, dan kumpulkan kami di kelompok Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya Rabbal Alamin. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين مع سيد المرسلين وخاتم النبيين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أجود الأجودين، برحمتك يا رحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا فعال لما يريد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.